ketangkep kagak? Belum. Katanya pembunuhnya juga anak polisi. Anak mantan bupati. Halo, assalamualaikum. Terkait pembunuhan kasus pindah Cirebon, 3 dari tersangka yang masih kabur, salah satunya indikasinya adalah anak mantan bupati Cirebon. Makanya di sini si polisi susah bertindak pada saat itu. Bahkan anaknya orang tua almarhum yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek di salah satu kecamatan di Cirebon juga tidak bisa bertindak. Ya jelas tidak bisa bertindak. Karena apa? Pelakunya anak mantan bupati Cirebon yang mungkin dulu adalah bupati di Cirebon pada saat kejadian. Jadi benar kata Bang Hotman Paris, Pak Polisi tolong bergeraklah secepatnya. Sudah mulai ada titik terang dari kasus ini. Anak mantan bupati Cirebon. Apakah polisi masih juga tidak bisa bertindak? Saya tidak tahu. Di sini wajah Kapolri, wajah institusi Polri dipertaruhkan. Ya, kami seluruh ojol dan juga masyarakat Indonesia mendukung Bapak Kapolri. Usut tuntas Pak, itu masih bupati dan mungkin dulu adalah bupati, sekarang sudah mantan. Ayo segera usut tuntas kasusnya. Congkel biji matanya bila perlu. Oke, apa? Komen dulu Pak. Katanya mantan anak wakil bupati. Ya, aduh. Anak mantan bupati pelakunya. Kenapa nggak ajak Brunei sekalian? Oh. Jangan anda making bro. Ya, kalau misalnya udah terjerat, ya udah terjerat. Jika misalnya polisi udah kasih online date, dah aku turun tangan. Oke, begitu. Ini saudara dari Aceh. Dari Aceh sampai Papua sih memantau kasus ini. Pak, komen atau Pak? Gak mau. Salam aja, jangan dibungkam hukum. Nah, salam dari Wah ini, jangan dibungkam hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jika tajam ke atas, harus juga tajam ke bawah. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mantan bupati, saya sampaikan, dulu Anda sebagai pejabat pantesan semua BAP pada saat di persidangan berubah dari BAP sebelumnya pada saat penangkapan. Rupanya ini dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Maaf, kita bukannya mengatakan Anda terlibat, tapi ada indikasi terlibat akan kasus ini. Ya, institusi negara yang seyogianya melindungi masyarakat menjadi alat pendukung kekuasaan di negeri ini. Inilah makin lama kenapa kita ini makin hancur. Pak Prabowo sebagai presiden, mohon ini Pak, atensinya Pak Prabowo atas kasus ini karena semua masyarakat Indonesia sedang fokus pada kasus ini. Artinya jika kasus ini terungkap, maka warga masyarakat juga akan sangat puas. Apalagi mayoritas 70% semua mendukung Pak Prabowo. Atensinya kepada semua pejabat-pejabat tinggi negara. Mohon masyarakat Indonesia, ayo. Sekarang sudah ada titik terangnya. Bapak Hotman Paris Hutapea sebagai penasihat hukum dari korban sudah menyatakan indikasi anak mantan bupati Cirebon. Oke, jadi ini mohon atensi kepada seluruh petinggi negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung video-video kita. Kemarin video kita viral sampai 41.000. 7 tahun apa 6 tahun ya? 41.000 penonton. 2004 nih. Ini juga harap didukung karena ini bisa menjadi tolak ukur bahwa masyarakat Indonesia menyuarakan atas kasus tersebut. Terima kasih kepada yang sudah mendukung, yang sudah melike, share, dan komen. Terima kasih atas kemurahan hati saudara-saudara dalam mendukung kasus ini. Assalamualaikum. Jangan sampai hantu rimba turun tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu, ini bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Ya, garis bawain,
bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya, kenapa Entok berani ngomong? Semuanya persis terjadi dalam hidup aku, gak rekayasa, rekam jejaknya ada. Jadi aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer ya. Aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu kurang lebih ya, sama polisi di atas polisi, pokoknya bagian atasannya. Nah, di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini bagian mana. Intinya yang mengancam aku itu, yang melakukan tindakan nggak bagus sama Entok itu sama sekali nggak terlacak di mana. Tapi tahu nggak? Setelah aku datangin kantor itu, besok malamnya, belum lagi berapa menit dari aku yang ngomong masih di kantor itu, belum lagi pulang ke rumah, itu langsung komandannya, atasannya itu menurunkan satu kompi kurang lebih gitu. Bahkan ada utusan dari yang agak sedikit di bawah dia tapi termasuk punya jabatan itu menjumpai Entok untuk tabayun ya, ataupun secara kekeluargaan. Udah, padahal tadi asli ku bilang nggak kenal, kata orang itu nggak tahu, luas, banyak segala macam. Jadi seperti itu juga lah si Vina ini, bohong. Kalau sudah dapat 8 orang yang sudah dipositifkan tersangka, tidak bisa mengetahui siapa otaknya, ya kan, bapaknya kerja di mana si oknum ini, ya kan, namanya siapa. Jadi itu nggak tahu kepihakan penyidik saat itu. Bohong, 1000 juta bohong, nggak masuk logika kali. Jadi ini insting Entok ya, sesuai dengan skenario yang terjadi dan sampai film itu didokumenterkan. Jadi bapak si Egi ini, otak pelaku ini agak lumayan punya jabatan. Ada link di dalam, ada jabatannya. Makanya dia begitu arogan, sombong untuk di wilayah itu, ya kan, anaknya ini, karena dia tahu bapaknya punya jabatan. Ditambah lagi kenapa bisa tidak tertangkap, karena memang bapaknya agak lumayan jabatannya. Dan saat itu 2016 belum Bapak Listio Sigit ya, jadi saat itu masih kayaknya kurang lebih Bapak apa ya bersama dengan jajaran Ferdy Sambo. Jadi memang war banget ya kejadian ininya, supaya dia bisa di backup supaya tidak tertangkap. Nah, baru ini percis banget juga kejadiannya seperti kasus yang Entok pegang. Jadi dua kejadian ya, dua wadah itu memang sama-sama memang nggak akan mungkin nggak tertangkap, karena memang mereka itu kalau sudah namanya satu angkatan itu pasti dapat. Jadi baru sama juga nih. Aku kan megang kasus yang anak yang panah hijau kan, yang digilir berapa lekong itu kan, itu juga sudah jadi tersangka, bahkan aku ikuti sidangnya ya kan. Tapi kok bisa yang lain nggak dapat? Pada akhirnya memang dapat juga, tapi adalah beberapa. Jadi nggak mungkin nggak dapat, karena sudah dapat tuh teman-temannya, pasti dari situ terbongkar semua. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau sampai nggak dapat sementara sudah bisa dibongkar semuanya, itulah yang kubilang tadi, sudah diamankan di dalam, karena memang bapaknya ataupun orangnya ini ada agak sedikit punya jabatan. Jangan-jangan memang ada jabatan yang tinggi. Itu makanya si Egi sampai sekarang selamat. Jadi malu banget kan, busuk banget kan. Padahal kalau dipikir ya, polisi ini Pol Ela ini sangat banyak jasanya sama kita ya kan. Tapi gara-gara satu, dan ini bukan rahasia lagi, tapi rahasia umum, dan itu fakta. Kalau sesama punya masalah, sebelum viral, sebelum memang ada yang meng-up, itu nggak akan pernah jalan. Baru kedua, kalau yang atasan itu yang bermasalah, memang itu bisa di backup semua. Jadi cantik lah, sampai mau apapun nggak bisa, beres semuanya pokoknya, karena memang dia yang mengatur. Ya, baru ini udah beres nih ya masalah kehukumannya ya. Malu dong ya negara kalau sampai sesudah segini-gininya tapi nggak bisa diselesaikan juga ya. Kalau katanya diindikasi ganti identitas, nggak ada ganti identitas, nggak ada. Mau ganti identitas, mau ganti nggak identitas,
positif sudah tahunya polisi, tapi tak berdaya penyidik karena atasan yang memerintah. Udah. Nah, ini lepas dari masalah hukumnya, kembali masalah ke sosial dan pendapat Ento untuk menjadi di tengah ya. Jadi apapun ceritanya, mohon maaf lahir dan batin kalau memang bicara Entok ini mungkin baru Entok yang berbicara seperti ini. Dan memang di film itu tidak mungkin tolong ditonjolkan hal itu. Tapi Entok harus bilang, bagaimanapun Vina tergolong anak yang liar. Anak yang liar, anak yang kurang kasih sayang, anak yang butuh perhatian dari banyak laki-laki. Karena apa? Karena orang tuanya tidak bersama dengan dia, ya. Orang tuanya lagi nggak sama dia, sama persis sama kasus yang aku pegang anak yang warna hijau itu. Mamanya lagi di luar negeri, bapaknya memang ada, tapi ya begitulah, sampai mana sih seorang bapak-bapak, kan gitu kan. Jadi dianya tercurah kasih sayang itu pun kasih sayang seorang nenek sampai mana. Sama seperti kasus yang aku pegang, dia tinggal sama neneknya, tapi pada akhirnya percis semua dari jenis-jenis akunnya gitu ya kan, posting dengan kealay-alayan ya, caption dengan kealay-alayan, banyak yang buat kenalan langsung ajak cak cucuk jumpa, akhirnya dikeliling-keliling kan terjadilah penggiliran. Sama seperti itu kasus juga pegang gitu ya, anak mana yang panah WA, oke, dikasih dia kan, udah akhirnya jumpa di simpang, bawa jalan-jalan, akhirnya bisa di Cebolon ya kan. Sama kalau yang di sini yang aku pegang 14 lekong yang menggilir dia dengan usia dia anak SMP 2 tahun, kelas 2 ya. Nah jadi itu, jadi di sini nilai sosialnya Ratu jangan jadi anak yang liar. Jadi Vina ini bagaimanapun anak yang liar. Kalau nggak liar, walaupun katanya pergi sama si Linda, apalah intinya liar ya. Kalau nggak liar ya apapun ceritanya nggak akan mau lah goncengan sama yang baru laki-laki baru kenal apa ya, malam-malam lewat dari kegelapan segala macam ya, sehingga berpotensi untuk dibegol kan gitu. Jadi liar dari pakaiannya juga termasuk anak yang liar. Kalimat Ento liar ya, Ento nggak bisa positifkan ABCD, nanti banyak hati yang terluka, tapi intinya liar. L-I-A-R, liar. Jadi kalau anak yang liar ya seperti itu ya. Jadi liar di sini udah pasti kurang semua kan, sosialnya kurang, dekapan kurang, perhatian kurang, agama juga kurang. Bahkan aku nggak tahu ya, memang filmnya mungkin nggak mau mengangkat larinya ke religi, tapi dari cerita sampai dengan kejadian asli dulu kan Ento juga tahu ya, sampai difilmkan juga tidak ada memang unsur ke religion itu kuat di keluarga Vina, itu nggak ada. Makanya wajar Allah tidak membentengi dia. Jadi makanya dia sampai teraniaya sehina dan sekotor itu ya kan, tersakiti segitu-gitunya. Karena apapun ceritanya, orang yang dekat kepada Allah, orang yang membentengi dirinya dengan salawat, dengan sholat yang baik ya, dengan menutup aurat yang baik, dengan fitrah yang baik, itu Allah tidak akan pernah menghinakan dia. Sekalipun Allah mau menguji ataupun Allah mau membersihkan dosa-dosanya, tapi tidak akan pernah terhina ya, tidak akan pernah terhina ya. Jadi dia ini terhina karena apa? Karena dia juga menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sih rangkuman Ratu Ento. Baru di sini ada juga poin yang betul-betul ngeblank banget, memang harus sampai termatikan kameraku. Saking mau ya kan. Nah, ini buat para orang tua ya, jangan pernah mengajarkan anak yang nggak baik, walaupun itu sehalus sutra. Contohnya di situ Mama Vina mengatakan tarik, tampar, kasih malu, dia tidak boleh, khususnya untuk perempuan-perempuan asli ya. Kalau war-war mau barbar ya, siapa juga yang memperebutkan dia. Tapi kok namanya perempuan, itu pasti nyusuk banget saat dia berkata tajam, berlaku tidak baik sama seorang laki-laki ya. Apapun yang dikatakan oleh Po Entok ini tentunya benar banget ya. Dia mendikasinya itu jelas banget. Semuanya udah tertara dari depan sampai belakang, itu sudah jelas banget. Jadi ini ya semoga aja cepat terungkap kasusnya siapa dalam 3 tersebut teman-teman, dan itu cepat diungkap, cepat tertangkap ya. Jadi begitu saja, nanti kita akan bahas lagi tentang video stick ya, tentang Vina Cirebon sebelum 7 hari.